Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat misinar sekalian, penginjil Lukas pada bacaan ini mengisahkan bagaimana kuasa dan kasih Tuhan dinyatakan kepada orang-orang sederhana. Itulah Maria dan Elisabet. Mereka berdua ini bukanlah orang-orang yang berkedudukan tinggi di masyarakat, tetapi justru mereka dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan kasih Tuhan pada umat manusia. Lewat kedua pribadi ini, kita boleh menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Maria yang akan mengemban tugas sebagai ibu Sang Juru Selamat, begitu juga dengan saudarinya Elisabet yang nantinya akan melahirkan seorang tokoh besar, yakni Yohanes Pembaptis. Mereka awalnya tidak percaya bahwa Tuhan mengaruniakan anak kepada mereka. Maria tidak percaya bagaimana dia boleh mengandung tanpa terlebih dahulu dia menikah. Begitupun dengan suami dari Elisabet, Sakaria. Dia tidak percaya karena istrinya sudah dikatakan mandul dan akan mempunyai seorang anak. Mungkin kejadian yang dialami kedua pribadi ini menurut kita di luar logika, di luar pemahaman. Bagaimana mungkin akan mengandung anak tanpa terlebih dahulu menikah?
Bagaimana mungkin ketika sudah dikatakan mandul tetapi mempunyai anak? Itulah kuasa Tuhan. Tuhan menunjukkan mujizatnya kepada kedua pribadi ini. Sobat misioner sekalian, kita pun mendapatkan hak yang sama dari pribadi Maria dan Elizabeth. Kita boleh belajar bagaimana ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita kadangkala mungkin sering juga diterpa badai masalah. Tetapi ingatlah, ada kekuatan yang besar yang boleh menolong kita, yang setia, yang selalu membantu kita. Tetapi kadangkala kita sering lupa. Kita sering berfokus pada diri kita sendiri. Ataupun kita hanya mencari sebuah alasan, sebuah pertolongan lain. Kita tidak datang kepadanya. Tetapi sobat sekalian, kita diajak untuk marilah kita pasrahkan segala permasalahan yang kita alami kepada Tuhan. Berat atau kecil, kita harus berikan, pasrahkan kepada Tuhan, biar Dia yang bekerja dalam hidup kita. Jika kita hanya berfokus pada diri kita sendiri, kita mungkin tidak mampu, kita mungkin tidak bisa. Tetapi kalau kita berikan semuanya, kita percayakan kepada Tuhan, biarlah Dia yang menolong kita. Tapi teman-teman sekalian, sobat sinar, masalah kita tidak langsung cepat selesai. Tidak simsalabim langsung selesai. Tetapi kita harus melalui proses. Cepat atau lambat, pastilah kita akan dapat terhindar dari masalah tersebut. Sobat misioner sekalian, pada saat-saat ini pandemi COVID-19 masih melanda kita. Tapi kita diajak lewat penginjil Lukas bahwa marilah lewat pribadi Maria dan Elizabeth kita taat dan percaya kepada kehendak Tuhan. Meskipun masalah ini sangat berat, kita semua bingung kapan ini akan selesai. Tetapi kalau kita serahkan itu semua kepada Tuhan, pastilah kita dapat melewati masalah ini. Pastilah pandemi ini sangat sulit bagi kita. Tetapi saat-saat inilah kita semuanya diuji. Apakah rasa takut dan khawatir akan pandemi ini lebih besar daripada iman kita kepada Tuhan, lebih besar daripada kesetiaan kita kepada kehendak-Nya. Untuk itu sekali lagi saya diajak untuk tetap tekun, untuk tetap setia kepadanya. Sobat listener sekalian, ada satu cerita sebagai pemanis refleksi kita pada bacaan ini. Ada seorang anak, dia bernama Ani. Dia ini tinggal di asrama. Di ruang belajar asrama putrinya ada kata-kata yang bercetak tebal. Kata-kata itu bertuliskan demikian: ketekunan menghasilkan kesuksesan. Kata-kata inilah yang selalu memotivasi Ani untuk selalu giat dalam belajar. Tidak ada waktu yang dia lewatkan sedikit pun dalam dia belajar. Dikala teman-temannya lagi asik ngobrol santai di luar pada saat waktu studi,
dia tengah giat mempersiapkan masa depannya. Alhasil, dia pun mendapatkan peringkat tertinggi di sekolahnya dalam ujian akhir sekolah. Dia pun mendapatkan penghargaan juga dari pemerintah karena hasil kerja kerasnya. Sobat sekalian, apa yang boleh kita pelajari lewat cerita tadi? Kita boleh melihat bagaimana ketekunan dan kesetiaan dari Ani ini untuk selalu tetap giat mempersiapkan masa depannya. Sama halnya juga dengan iman kita. Jika kita selalu tekun akan iman kita, selalu setia kepadanya, masalah apapun, pandemi apapun, pastilah kita dapat melewatinya. Kita bukan hanya meningkatkan imun kita, tapi juga kita harus meningkatkan iman kita. Kita tingkatkan imun kita, tingkatkan iman kita, agar kita tetap aman. Semoga lewat refleksi ini kita semakin diteguhkan dan semakin dikuatkan akan iman kita kepadanya, agar kita semakin yakin dalam menapaki kehidupan ini. Tuhan memberkati kita.